Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huslaini Sarah dan NPM A1G019003 semester kelas 5A, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan membuat video mengenai produk saya yang bernama Khusus Antar Kubus Puzzle Bangun Datar untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Mathematics for Life dengan Bapak Irfan Supriyana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Mathematics for Life. Produk yang akan dikembangkan adalah kubus multifungsi yang dinamakan khusus antar, yaitu kubus puzzle bangun datar, di mana khusus antar ini didesain dengan bangun ruang, yaitu kubus yang di dalamnya terdapat puzzle berupa macam-macam bangun datar. Hal ini dilatar belakangi banyak peserta didik yang kurang memahami bangun ruang seperti kubus dan sifat bangun ruang ini sendiri. Terlebih, siswa juga banyak belum mengetahui bentuk dan nama-nama dari bangun datar ini sendiri. Dengan demikian, untuk meningkatkan kemampuan siswa terhadap pembelajaran matematika, terkhususnya di bidang geometri ini melalui penggunaan media, dan juga penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran diharapkan juga dapat meningkatkan kemampuan siswa terhadap konsep-konsep matematika yang dipelajarinya dengan lebih mudah. Seperti pengenalan konsep bangun ruang dapat digunakan media kubus yang terbuat dari bahan yang mudah digunakan dan ditemukan sehari-hari seperti kayu dan kardus bekas. Khusus antar atau kubus puzzle bangun datar ini sesuai dengan namanya, media ini berbentuk kubus dengan atap kubus yang dapat dibuka sehingga dapat lebih mudah menjelaskan sifat bangun ruang kubus seperti diagonal bidang dan diagonal ruang, di mana sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang merupakan dasar bagi penerapan konsep, karena siswa dapat melihat langsung bagaimana bentuk dari bangun ruang kubus ini sendiri, dan juga guru dapat lebih mudah menjelaskan sifat-sifat dari bangun ruang kubus ini. Nah, khusus antar ini dapat dibuka dan direntangkan dan disejajarkan jadi seperti jaring-jaring kubus apabila disejajarkan atau dibuka, dan juga saat dibuka dan direntangkan pada setiap bidang ini tadi nantinya terdapat jenis bangun datar seperti puzzle yang berbentuk puzzle, sehingga peserta didik dapat mengetahui dan memahami bangun datar dengan jelas karena media tersebut konkret. Dan untuk kubus dapat mengetahui unsur dan sifat dari bangun ruang terutama kubus yang nantinya peserta didik tersebut dapat mengetahuinya dengan baik. Dan juga dengan media pembelajaran ini siswa tidak merasa seperti belajar sungguhan sesuai dengan definisi benak di mereka bahwa belajar itu menakutkan, melainkan mereka seperti sedang bermain karena mengenai pengenalan bangun datar dan bangun ruang ini dibentuk sebagai puzzle, dan bangun ruang itu dibentuk seperti kotak kubus. Konsep matematika yang diterapkan pada produk saya yaitu khusus antar. Yang pertama adalah konsep bilangan, di mana konsep bilangan ini diantaranya yang pertama adalah bilangan bulat, di mana konsep bilangan bulat ini diimplementasikan ketika menjumlahkan harga dari alat dan bahan yang dibeli untuk menentukan modal dan harga jual dari produk tersebut. Seperti yang kita ketahui, bilangan bulat merupakan bilangan yang bukan negatif. Tentu saja dalam menentukan modal dan harga jual tidak menggunakan bilangan negatif. Kemudian konsep bilangan ini juga diimplementasikan saat proses pembelajaran, di mana konsep ini dipakai ketika menjelaskan total luas bangun datar, kemudian ukuran dari bangun datar maupun kubus ini sendiri. Kemudian perpangkatan, di mana konsep perpangkatan ini dipakai atau diimplementasikan ketika menggunakannya untuk mencari luas dari sebuah bangun datar dan volume bangun ruang. Kemudian bilangan rasional ini biasanya dilambangkan dengan upper B, dan ini bilangan rasional ini diimplementasikan ketika dalam proses pengolahan bahan untuk satu kali produksi. Misalnya 1/6 triplek digunakan untuk satu produk ini, jadi 1/6 ini merupakan bilangan rasional. Kemudian pola bilangan dalam proses pembuatan bangun datar, terutama bangun datar yang memiliki panjang dan lebar yang tidak sama, itu memerlukan pola bilangan untuk menghasilkan suatu ukuran. Misalnya bangun datar persegi panjang nih dengan lebar 4 dan 8, panjang 8. Kemudian ada bangun datar persegi panjang selanjutnya itu mempunyai lebar 6 dan 10. Dan anak-anak itu juga bisa membuat dari ukuran ini tadi menjadi salah satu pola bilangan 4, 6, 8 dan 10.
Kemudian konsep geometri dan pengukuran, di mana yang pertama adalah sifat bangun datar. Sifat bangun datar ini diimplementasikan ketika hendak membuat bangun datar. Diperlukan untuk mengetahui sifat masing-masing bangun datar ini agar tidak keliru untuk membuat bangun datar berbentuk yang puzzle ini tadi, karena banyak sekali bangun datar yang memiliki kemiripan seperti layang-layang dan belah ketupat itu kan memiliki bentuk yang hampir sama, namun itu kan berbeda. Jangan kita mengetahui sifat dari bangun datar ini tadi, kita bisa membedakan antara layang-layang dan belah ketupat. Kemudian luas permukaan bangun ruang, luas bangun datar, keliling bangun datar, dan volume bangun ruang ini diterapkan ketika dalam proses belajar mengajar menggunakan media khusus antar ini guna memperdalam pemahaman dengan menggunakan media ini tadi. Kemudian konsep pengukuran yaitu berat. Konsep pengukuran berat diperlukan ketika pemilihan bahan seperti bahan kayu, triplek, atau karton padi. Karena dengan mengetahui berat dari bahan utama ini kita dapat mempertimbangkan pemilihan bahan baku produk. Konsep matematika yang terakhir yang diterapkan pada produk khusus antar yaitu kapita selecta, yaitu aritmatika sosial, di mana konsep aritmatika sosial ini diperlukan dalam pengelolaan uang pembelian alat dan bahan. Konsep aritmatika sosial diantaranya yang pertama adalah nilai keseluruhan dan per unit diperlukan dalam penentuan biaya dalam satu kali produksi produk khusus antar. Yang kedua yaitu konsep harga pembelian dan harga jual dalam menentukan modal dan harga jual dari produk khusus antar, dan bruto, neto, dan tara berfungsi dalam yang nantinya akan diimplementasikan dalam proses berat dari alat dan bahan yang akan dipilih. Alat dan bahan yang digunakan pada proses pembuatan khusus antar yaitu alat, yaitu gergaji, 10 engsel, jarum, pisau, penggaris, pensil dan gunting, dan bahan diantaranya triplek, benang, kardus atau karton padi, karton warna yaitu putih, biru, dan pink, amplas, cat kayu, dan lem kayu. Cara pembuatan produk khusus antar diantaranya: pertama, siapkan alat dan bahan yaitu alatnya tadi gergaji, engsel, jarum, pisau, penggaris, pensil, dan gunting. Kemudian bahannya ada triplek bekas, benang, kardus bekas, karton warna biru, putih, dan pink, lem kayu, dan amplas sebanyak 2-3 buah. Untuk membuat bangun ruang kubus, ukur triplek menggunakan penggaris dengan ukuran 25 cm dikali 25 cm dan buat pola sketsa sebanyak 6 buah. Kemudian, potong triplek yang telah diukur menggunakan gergaji sebanyak 6 buah potongan triplek seperti pada gambar. Hal ini digunakan untuk membuat bangun ruang kubus. Selanjutnya, amplas triplek hingga permukaannya halus. Jika ingin diberi warna, beri warna pada triplek yang telah diamplas. Setelah warna kering, barulah dirangkai. Nah, kemudian rangkai triplek membentuk kubus ini dan hubungkan masing-masing triplek ini menggunakan engsel seperti pada gambar. Dan engsel ini tadi diberi benang. Benang ini pengganti mor dengan melubangi triplek menggunakan jarum berukuran besar untuk memasukkan benang kepada engsel ini. Setelah diberi benang dan mengetahui bagian luar dan dalam dari kubus multifungsi, tegakkan dan masing-masing pada bidang kubus ini nanti akan dibuat puzzle. Berhubung saya tidak menggunakan cat, jadi saya menggunakan karton warna pink dan biru dan saya tempelkan pada bidang luar kubus dan biru ini sebagai alat kubus. Nah, ini adalah tampak dari khusus antar ketika telah diberi engsel dan ketika dibuka dan disejajarkan. Dan ini ketika ditegakkan, ini tampak engselnya. Jadi engselnya itu masing-masing 2 pada setiap rusuk dari khusus antar ini. Dan ini tampak benang ketika sudah dimasukkan ke dalam lubang dari engsel ini tadi. Dan benang ini berfungsi sebagai pengganti mor. Kalau misalnya kita menggunakan mor itu susah, nanti seperti ada yang mengganjal. Nah, ketika ditegakkan, bagian atap saya beri kawat yang dilengkungkan sebagai penghubung atap dan pengunci dari khusus antar ini. Dan khusus antar ini saya beri pin 3 buah seperti pada gambar. 2 pin berwarna kuning nantinya saya beri karet supaya menghubungkan pada bidang sebelahnya sebagai penguat agar tidak jatuh, dan pada bagian biru sebagai penghubung dari kawat bagian atap. Untuk membuat puzzle, siapkan kardus ukuran 21 cm dikali 21 cm dan karton biru sebagai lapisan dari kubus. Kemudian, gunting karton sesuai dengan ukuran kardus. Beri lem pada kardus menggunakan lem fox.
atau lem kayu, kemudian tempel karton pada kardus. Gambarlah beberapa jenis bangun datar di atas kardus dan potong dengan pisau menyesuaikan bentuk bangun datar. Untuk warna, saya memberikan 2 warna pada setiap bidang dengan menempelkan karton. Jadi ada 2 warna, putih dan biru, kemudian biru dan pink pada setiap bidang dari puzzle ini. Kemudian, saya beri kawat pada tengah puzzle ini yang berfungsi agar anak tersebut mudah saat mengambilnya. Tada, ini sudah jadi, dan ini sudah saya rekatkan menggunakan lem pada bagian dalam khusus antar dan juga masing-masing 4 sudut ini, dan tengah-tengahnya saya berikan paku payung dan pin agar tidak mudah lepas. Dan ini sudah saya rekatkan pada masing-masing bidang, dan ada 2, dan ini semuanya. Tada, udah jadi. Dan ini hasil akhirnya. Ya, semangat mencoba. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai produk saya, yaitu khusus antar kubus puzzle bangun datar. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya matematika sangat erat hubungannya pada kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari khususnya, dan juga matematika ini juga berperan penting dalam kehidupan kita seperti memecahkan suatu persoalan dan memudahkan kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai produk saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.